Masih bingung mau bisnis apa? Usaha kuliner bisa menjadi salah satu pilihan Anda, tapi usaha kuliner nggak selalu tentang makanan. Usaha minuman juga memiliki peluang dan keuntungan yang oke. Penasaran? Ikuti terus segmen Demi Cuan kali ini. Salah satu sosok yang akan saya temui ini memulai usahanya dengan modal Rp700.000 saja. Doni Pratama, yang sering disapa Doni ini sudah menekuni bisnis sejak duduk di bangku kuliah 10 tahun silam. Berawal dari kantin di kampusnya dulu, kini ia sudah memiliki 63 outlet. Awal idenya itu dari mana inspirasinya untuk buat susu Bodarmi? Oke, awal mulanya ini berdiri di tahun 2013. Kebetulan waktu itu saya masih mahasiswa di Universitas Institut Pertanian Bogor yang ada di Bogor. Kebetulan saya jurusannya peternakan, Mbak. Jadi dari situ di semester 4 dan semester 5 saya berniat untuk meningkatkan daya tarik untuk orang biar minum susu lebih bisa di mana aja gitu. Makanya saya tertarik bangun bisnis ini untuk menjadi lapangan pekerjaan orang juga untuk orang banyak gitu. Oke, kalau bicara bisnis kayak nggak ini ya, nggak afdol kalau kita nggak tahu modal Yap. awal, lalu Iya. omsetnya itu seperti apa? Untuk omset alhamdulillah Mbak bisa sekarang punya 200 karyawan, kemudian ada 63 cabang yang berjalan saat ini. Mungkin sampai September mungkin ada rencana kita hampir 70 cabang dan kemudian semuanya on store gitu. On store. Ya. Dan ini nggak franchise ya sistemnya? Tidak, jadi kita tidak franchise atau tidak kemitraan. Benar-benar dikelola sama tim dari Susu Bodarmi sendiri. Setiap bulannya, Doni mengaku bisa menghabiskan 100 hingga 200 cups per outlet pada hari biasa. Sedangkan di akhir pekan mencapai 400 hingga 500 cups. Sementara pengeluaran operasional masing-masing outlet setiap bulan sebesar 30 hingga 40% dari omset. Dengan pertumbuhan bisnis yang meningkat 200% per tahunnya, Doni bisa menghasilkan profit 15 hingga 20% dari omset per bulan di setiap outlet. Meski demikian, ia mengaku bisnisnya pernah anjlok ketika dilanda pandemi COVID-19. Anjlok itu di 80%-an ya Mbak ya. Mungkin pada saat mungkin sehari cuma 20 atau 40K per hari, itu pun di-boost sama online. Waktu itu belum gencar-gencarnya online dan kita memang brandnya waktu itu tidak kuat secara online gitu. Akhirnya kita belajar. Selain rasanya yang otentik dari susu sapi dan buah-buahan yang segar, harga per cup susu dibanderol mulai dari 10 hingga 18.000 saja dan minuman ini mudah ditemui di mana saja. Lumayan sering, biasanya aku beli di stasiun-stasiun karena aku sering naik kereta. Aku pada dasarnya emang suka susu sapi, rasanya otentik aja sih. Sementara itu ada juga usaha minuman Shushu yang didirikan oleh Albert Teguh. Pria berusia 35 tahun ini membangun brandnya sejak 5 tahun lalu. Bermodal ratusan juta, ia menerapkan skema bisnis waralaba untuk beberapa outletnya. Kini, Albert sudah memiliki 13 outlet di wilayah Jabodetabek dan beberapa daerah di Indonesia seperti Surabaya, Medan, hingga Makassar. Ini karena kita melihat sebenarnya market yang cukup besar di Indonesia untuk bisnis F&B khususnya minuman yang berbasis boba. Cuman kita memang menginovasikan produk yang sudah ada di market dan kita bawa inovasi baru dengan produk mochi dari Jepang. Buka Shushu ini kira-kira 600 sampai 800 juta untuk satu outletnya. Mampu menghasilkan profit sebesar 20 hingga 30% setiap bulan dari omset di masing-masing outletnya, Albert mengaku Shushu juga pernah mengalami masa sulit ketika dilanda pandemi yang membuat penjualannya anjlok sebesar 90%. Hal itu membuatnya menurunkan harga jualnya. Kedua, kita memutuskan untuk menurunkan harga kita untuk menarik market yang lebih besar dan puji Tuhan itu berhasil. Kita cups-nya meningkat 50% kira-kira. Jadi jadi dari yang tadinya kira-kira 7.000, kira-kira jadi 10.000 lebih saat ini. Jadi meningkat 50% lebih. Menawarkan beragam produk minuman mulai dari teh, susu, kopi hingga es krim,
Harga yang dibanderol mulai dari Rp12.000 hingga Rp28.000 saja. Termasuk sering. Karena enak rasanya Kak. Terus creamy, terus manisnya juga nggak over sih Kak. Nggak terlalu mahal sih Mbak. Albert mengatakan, bisnis makanan memiliki persaingan yang ketat hingga dibutuhkan mental yang kuat jika ingin memulai usaha. Selain mental, analisa produk dan pangsa pasar juga sangat penting sebelum memulai bisnis, disertai dengan riset dari produk yang ingin dibangun. Mentari Tanzil, Dwi Prasetyo, Jakarta.